Cahaya lampu kristal di ruang makan memantul cantik di atas meja panjang penuh hidangan. Obrolan seputar bisnis mengalir ringan dari anggota keluarga Wirantara yang berkumpul malam itu. Tapi tidak dengan Arga. Di tengah keakraban tersebut, pewaris muda yang terkenal anti pernikahan dan berwajah dingin itu duduk termenung sambil menyesap secangkir kopi hitam dengan sorot mata tajam. Ada gosip di kantor, ucap Arga akhirnya. Nada bicaranya datar namun cukup keras untuk menarik perhatian. Aku mendengar jika Luna dekat dengan salah satu pegawai yang sudah beristri. Pisau dan garpu yang dipegang Marisa Halim, Mama Luna, berhenti sejenak. Kamu bicara soal Davin? Tanyanya santai, tapi sorot matanya waspada. Arga mengangguk pelan. Itu hanya gosip, Ga, jawabnya. Luna sudah cerita. Memang Davin masih terikat pernikahan, tapi sekarang sedang dalam proses cerai. Dan kamu tahu, istrinya itu wanita bermasalah. Katanya selingkuh. Bahkan ia menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Sempat tertangkap menjual diri di rumah bordil. Arga mengangkat satu alis. Kedengarannya seperti cerita sinetron murahan. Jangan salah, Ga. Selama Marisa cepat. Kadang kenyataan memang lebih kejam dari sinetron. Arga terkekeh kecil. Nada tawanya hampar. Lelaki seperti Davin bisa saja membuat kisah apapun supaya terlihat sebagai korban. Saat pria naksir wanita lain, mereka akan menjelek-jelekan istrinya dan jadi tukang cerita paling handal. Marisa meletakkan sendoknya. Tapi Davin bukan lelaki seperti itu, Arga. Dia itu pekerja keras, berprestasi di kantor. Semua orang di kantor menghormatinya. Kamu harus bertemu sendiri dengannya, baru tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Arga tak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya perlahan, membiarkan rasa pahitnya memenuhi mulut. Mencocokkan pikirannya yang mulai bergolak. Wajah Rania tiba-tiba muncul dalam benaknya. Samar namun tak bisa diabaikan. Rambut yang tak terlalu rapi, pakaian sederhana, sikap kikuk. Bukan tipe perempuan yang bisa bersandiwara, apalagi menjadi simpanan. Ada kejujuran yang terpancar dari matanya. Rapuh, tapi jelas bukan murahan. Dia menatap keluar jendela untuk menghindari tatapan orang-orang. Mana mungkin, batinnya. Dan entah mengapa, di balik semua keraguan dan praduga itu, ada satu rasa mengganggu yang muncul perlahan. Pintu ruang makan terbuka perlahan. Luna melangkah masuk dengan senyum menggoda. Rambutnya digerai sempurna, mengenakan gaun lembut warna nude yang memancarkan aura anggun. Ia langsung menghampiri mamanya, lalu menatap Arga yang masih duduk diam menyesap kopi. Aku dengar kalian lagi ngomongin Davin ya, ujarnya ringan, lalu duduk di samping Arga. Arga, mama bener, kamu harus ketemu langsung sama Davin, supaya gak salah paham. Arga mendesah, menggeser cangkir kopinya. Aku tidak berminat, Luna. Luna merengek kecil menyandarkan kepala di bahu Arga dengan gaya manjanya. Arga, please, jangan kayak gitu. Ketemu aja dulu. Aku yakin kamu bakal berubah pikiran setelah ngobrol langsung dengannya. Dengan gerakan cepat, Arga menjauhkan bahunya. Sorot matanya berubah tajam. Nada suaranya meninggi, tegas, dan tampak kompromi. Luna, cari pria lain. Jangan pertaruhkan harga dirimu buat lelaki yang belum resmi bercerai.
Mata Luna membelalak, raut wajahnya berubah pucat. Tapi ia tidak menyerah. Aku gak bisa, Gah. Aku dan Davin sudah terlalu jauh. Aku cinta dia. Dan dia juga cinta aku. Seketika suasana berubah kaku. Marisa, yang sejak tadi hanya memperhatikan, menoleh ke arah Arga. Ingin bicara, tapi Arga sudah lebih dulu angkat suara. Matanya menusuk ke arah Marisa. Bibi, ucapnya serius. Aku tidak akan membiarkan Davin naik jabatan hanya karena dia menantumu. Ingat itu. Dia harus berproses sama seperti pegawai lainnya. Tidak ada jalur istimewa. Luna langsung berdiri. Wajahnya memerah karena amarah. Arga, ini gak adil. Kamu menolak Davin bahkan sebelum kenal. Justru karena belum kenal, aku tidak percaya. Dan sekarang, setelah tahu seperti apa gosipnya, aku lebih yakin pada keputusanku. Ucap Arga datar namun tegas. Dan keputusanku bulat, Luna. Tak ada ruang untuk berdebatan. Tatapan Arga kembali keluar jendela, membiarkan keheningan mengambil alih. Sementara itu, Luna hanya bisa berdiri terpaku antara marah, kecewa terhadap keputusan sepupunya, Arga. Davin duduk di ruang keluarga. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Jari-jarinya berhenti mengetik, membaca ulang pesan yang baru saja ia terima. Wajahnya murung, terlihat ragu. Ibu perhatikan dari tadi kamu sibuk sendiri. Pesan dari siapa? Tegur ibunya yang duduk di sofa seberang, melipat tangan di dada. Davin mengangkat pandangnya. Pesan dari Rania, jawabnya pelan. Ibunya langsung mengerutkan kening. Ada perlu apa lagi dia? Rania minta uang, ucap Davin, tak berniat menyembunyikan. Katanya untuk kebutuhan hidup, dia sedang kesulitan. Jangan kasih, potong ibunya cepat, suaranya meninggi. Biarkan saja dia jadi gelandangan. Itu harga yang pantas untuk perempuan tidak tahu diri sepertinya. Ibunya menyandarkan diri ke sofa. Cukup, Vin. Kamu jangan bodoh. Kalau kamu kasih uang sekarang, besok-besok dia minta lagi. Lalu lagi, sampai akhirnya kamu gak pernah lepas dari dia. Biarkan dia tanggung akibatnya sendiri. Dia selalu menyombongkan dirinya. Yang dirinya kuat lah, pekerja keras lah. Sekarang, biarkan dia membuktikan ucapannya itu. Davin menghela napas, masih menatap layar ponsel. Sebenarnya aku juga males berhubungan. Apalagi ngasih duit ke Rania. Tapi kami belum resmi cerai secara hukum. Kalau nanti dia menuntut nafkah yang tidak aku berikan padanya di pengadilan, posisi aku bisa lemah, Bu. Ibunya mendengus lalu tertawa dingin. Tuntut menuntut. Tidak akan terjadi, Davin. Rania itu terlalu bodoh untuk itu. Bayangkan, bertahun-tahun menikah denganmu. Dia tidak pernah sadar kalau selama ini kita hanya memanfaatkannya. Ibunya menatap Davin dengan sorot penuh kemenangan. Dia pikir kamu menikahinya karena cinta. Padahal dia cuma pelindung sementara. Dan dia gak curiga soal rencana besar kita. Dia terlalu polos untuk menyadarinya. Dengan kata lain, ibunya mengakui bahwa pernikahan Davin dan Rania bukan karena cinta, tapi strategi sementara yang sengaja dimanfaatkan. Dan Rania, tanpa tahu apa-apa, rela berkorban tanpa pernah benar-benar dianggap. Percayalah, dia gak akan bisa menuntut apa-apa, kata ibunya mantap. Dia gak tahu cara ngurus perceraian. Dan kalaupun dia tahu, dia butuh pengacara. Pengacara butuh uang. Uang itu cuma bisa dia dapat kalau kamu kasih. Jadi jangan kasih dia uang sama sekali. Biar dia tetap susah. Biar dia gak punya kekuatan buat melawan. Ibu Davin menatap tajam ke arah anaknya. Sudahlah Vin, fokus saja. Urus perceraianmu dengan Rania.
Selesaikan semuanya secepatnya. Jangan berlarut-larut. Kamu harus segera lepas dari dia. Jangan malah mikirin dia terus. Apalagi sampai kirim uang segala. Gak ada gunanya. Sunyi menggantung beberapa detik. Lalu dengan ekspresi yang sulit ditebak, Davin mulai mengetik balasan. Aku tidak bisa bantu. Urusan kita sudah selesai. Ia menatap pesan itu lama, lalu menekan tombol kirim. Seketika, di sisi lain kota, layar ponsel Rania menyala. Dan entah kenapa, air mata yang semula tertahan di pelupuknya jatuh begitu saja tanpa suara.